Ya, benar ada peristiwa kecelakaan di mana satu unit kendaraan diketahui awal jenis kendaraan Toyota dan berwarna silver jatuh ke dalam laut pasca hendak melintas remdor menuju ke dalam kapal feri Shalem. Peristiwa diketahui sekitar pukul 22.00 WIB. Dan mengetahui hal itu, Bapak Kapolda Banten langsung cepat menuju TKP. Sekitar 10 menit berada di TKP dan kemudian memastikan bahwa dua orang yang berada di dalam mobil Toyota tersebut dipastikan dalam kondisi selamat, laki-laki dan perempuan. Nah, pasca peristiwa itu terjadi, beruntung personil Ditpol Airut Polda Banten dan personil dari Basarnas kemudian mengambil inisiatif untuk langsung terjun ke laut membawa pelampung dan melakukan evakuasi yang bersifat rescue, sehingga dipastikan bahwa laki-laki dan perempuan yang ada di dalam mobil itu selamat, diangkat dari dalam air ke darat dan dibawa ke kendaraan Ditpol Airut Polda Banten ke Rumah Sakit Krakatau Medika. Dan sesuai dengan informasi terakhir dari Kabid Dokes Polda Banten, dipastikan bahwa keduanya dalam kondisi stabil dan tidak ada hal yang signifikan mengganggu kesehatan keduanya. Demikian informasinya. Setelah mendapatkan informasi, kita langsung bergerak ke TKP dengan anggota PAM yang lainnya beserta anggota Basarnas. Jadi setelah kita sampai di TKP, kita melihat bahwa ada mobil yang terjebur laut kondisi dengan arus yang lumayan kencang. Jadi refleks kita sebagai manusiawi, jadi spontanitas kita langsung turun ke laut, menjebur ke laut untuk menolong korban. Jadi pada saat evakuasi memang kita terkendala dengan cuaca, yaitu arus agak kencang sama beban korban yang sangat gemuk. Jadi tubuh korban yang sangat gemuk. Pada waktu abang loncat tadi, posisi mobil apakah masih mengambang atau sudah tenggelam? Jadi pada saat posisi mobil itu masih di permukaan air, masih mengambang. Kemudian korban sendiri dalam kondisi seperti apa pada waktu abang melihat? Jadi kita lihat kondisi korban panik dan berteriak, dia minta tolong. Lantas apa yang dilakukan pertama kali untuk membuka akses untuk menyelamatkan itu, apa yang dilakukan? Memecahkan kaca atau seperti apa? Oh, kaca tidak dipecahkan, cuman dia bisa membuka pintu karena saking panik bisa berusaha untuk membuka pintu dua-duanya. Dan disambut sama kita untuk bantu buka pintu. Oke, tapi kan pada waktu pintu dibuka oleh korban itu kan air menerobos masuk, Bang. Ya. Dan itu kan pasti keras sekali, berat sekali menahan itu. Apa yang dilakukan? Makanya kita bantu untuk membuka korban itu sambil mendorong dengan anggota lain. Jadi kita bukan berdua ya Pak, konteksnya ada Basarnas dengan anggota yang lain juga. Ada sipil juga. Ada anggota sipil juga, ada bantu. Jadi tadi membuka pintu. masih pakai seragam berarti ya? Masih. Berapa lama Bang evakuasi untuk atas? Untuk keseluruhan evakuasi sekitar 1 jam. Karena memang kendalanya dari arus yang lumayan kuat dan beban dari korban itu. Untuk bisa mengevakuasi kedua korban sampai ke darat, seperti apa tadi bisa diceritakan? Untuk prosesnya dari air itu kan kita menggunakan life jacket dulu dan menenangkan korban.
kita memakaikan life jacket ke korban. Nah, kemudian dibawa ke pinggir, setelah dibawa ke pinggir untuk sandar korban untuk dievakuasi ke atas itu dipakaikan tandu, diikat supaya tidak terbentur dengan dinding dermaga. Posisi mobil sendiri pada waktu korban dievakuasi ke atas Untuk masih posisi mengambang apa sudah tenggelam? mobil sudah mulai tenggelam. Jadi Sudah mulai tenggelam. masih mengambang, cuma sudah mulai Jungkir gitu ya? ya Ya, sudah mulai masuk air. depannya Sudah sudah mulai. menjungkir. Kemudian setelah korban berhasil dievakuasi, apa yang terjadi terhadap korban? Apakah ada luka atau keluhan apa? Ada sedikit luka di dahi untuk korban yang laki-laki. Hanya luka lecet-lecet aja. Setelah naik ke atas itu, kemudian kita bawa ke pospam untuk dilakukan evakuasi ke rumah sakit. Sempat Menggunakan menelan Jadi- air laut kan? Ya, jadi Sempat. untuk yang ibunya, istrinya itu sempat muntah dia karena dia menelan air laut. Air laut. Itu berapa ketinggian dari atas itu? Abang loncat itu? Ketinggian Kurang bisa lebih kita lihat ini sekitar 2 meter. meter. 2 meter setengah. setengah. Bang, kenapa bisa begitu cepat abang melakukan evakuasi pada saat mobil masih mengambang? Seperti apa sebetulnya SOP teman-teman Polairut khususnya di dermaga 2 ini? Jadi mungkin kita ini manfaat kita latihan setiap minggu, kita rutin melakukan latihan di kantor, yaitu latihan berenang ataupun latihan selam untuk seperti ini fungsinya, yaitu menyelamatkan korban tenggelam ataupun orang tercebur ke laut. Latihannya berapa lama tuh biasanya? Kalau untuk waktu kita latihan itu dari pagi sampai siang, sekitar 5 jam untuk latihan kita berenang dan selam. Hari apa aja? Jadi hari Selasa dengan hari Kamis. Kalau keberadaan Bang Waris dan kawan-kawan berempat di sini memang sudah standby sejak arus mudik Nataru ini ya. Betul. Siap, betul. Ini memang sudah dipersiapkan untuk mengantisipasi, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan Siap. seperti ini. Siap. Betul. Kita sudah disiapkan dari sebelum Nataru, kita sudah tata tempat, kemudian hari H kita sudah main. Bahwa anggota di Polairut Polda Banten kita latih keterampilan dalam hal kemampuan perorangan, ya. Seperti kemampuan menyelam, berenang di air, ya, termasuk juga kemampuan bela diri.